Tak ada hentinya. Rhoma Irama isyaratkan bakalan ada kejutan besar dalam konser 8 dekade di Cirebon. Satu kalimat dari Rhoma Irama yang belakangan ini bikin banyak orang berhenti scroll dan mulai bertanya-tanya. Tunggu saja nanti di Cirebon. Kalimat singkat tapi menyimpan banyak tanda tanya. Konser 8 dekade Rhoma Irama di Cirebon bukan sekadar perayaan usia dan perjalanan musik. Di balik persiapan yang terlihat rapi, muncul sinyal bahwa akan ada kejutan tak terduga yang sengaja belum dibuka ke publik. Dan seperti biasa, ketika Rhoma Irama bicara soal kejutan, spekulasi langsung bergerak kemana-mana. Pernyataan yang sengaja dibuat setengah terbuka. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Rhoma Irama dalam beberapa kesempatan publik, ia secara eksplisit menyebutkan akan ada kejutan dalam konser 8 dekade di Cirebon. Pernyataan ini tidak disampaikan dalam satu forum tertutup, melainkan di ruang terbuka yang bisa diakses media dan penggemar. Yang menarik, Rhoma Irama tidak merinci bentuk kejutan tersebut. Tidak ada nama, tidak ada detail teknis, bahkan tidak ada petunjuk waktu. Cara penyampaian ini memperlihatkan pola komunikasi yang memang sering digunakan Rhoma ketika ingin membangun antisipasi, bukan sekadar memberi pengumuman biasa. Dari sisi fakta, yang bisa dipastikan hanyalah satu. Kejutan itu benar-benar direncanakan dan bukan sekadar gimmick spontan. Dan dari sini, cerita mulai bergerak ke arah yang lebih luas. Kejutan disebut-sebut melibatkan sosok di luar panggung utama. Di kalangan penggemar dan komunitas dangdut, mulai beredar dugaan bahwa kejutan tersebut bukan hanya soal konsep panggung, melainkan tentang kehadiran figur tertentu yang selama ini jarang muncul bersama Rhoma Irama. Spekulasi ini muncul karena konser 8 dekade dinilai sebagai momen simbolik. Banyak yang menduga Rhoma akan menghadirkan seseorang sebagai bentuk penghormatan sejarah, regenerasi, atau bahkan rekonsiliasi. Namun sampai titik ini, tidak ada konfirmasi resmi siapa sosok yang dimaksud. Penting untuk digarisbawahi, dugaan ini murni pembacaan publik, bukan informasi yang diverifikasi. Dan rumor ini akan berkembang seiring makin dekatnya hari konser. Cirebon dipilih bukan tanpa pertimbangan khusus. Fakta lain yang patut diperhatikan adalah pemilihan Cirebon sebagai lokasi konser 8 dekade. Ini bukan kota dengan kapasitas industri hiburan terbesar, tapi memiliki nilai historis dan emosional yang kuat bagi musik dangdut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Cirebon dipilih karena dianggap mewakili simpul budaya antara tradisi dan masa. Bagi Rhoma Irama, kota ini bukan hanya titik geografis, tapi simbol perjalanan musik rakyat yang tumbuh dari daerah ke panggung nasional. Dengan latar seperti ini, wajar jika konser tersebut dirancang tidak seperti konser biasa. Dan fakta ini memberi konteks mengapa kata kejutan menjadi relevan. Kejutan disebut-sebut berkaitan dengan konsep yang belum pernah dilakukan. Selain soal sosok, beredar pula pembicaraan bahwa kejutan yang dimaksud berkaitan dengan format atau konsep pertunjukan yang berbeda dari konser Rhoma sebelumnya. Mulai dari susunan lagu, kolaborasi lintas generasi, hingga kemungkinan segmen khusus yang belum pernah dipublikasikan. Beberapa penonton menduga akan ada momen reflektif yang tidak melulu musikal, melainkan naratif. Namun lagi-lagi, semua ini masih berada di wilayah tafsir dan ekspektasi. Sampai saat ini, tidak ada dokumen, teaser resmi, atau bocoran teknis yang menguatkan dugaan tersebut. Artinya, rumor ini masih berdiri di atas asumsi, bukan data. Pola Rhoma Irama saat berbicara tentang kejutan. Jika melihat rekam jejak Rhoma Irama, istilah kejutan jarang ia gunakan sembarangan. Dalam beberapa peristiwa besar sebelumnya, kata tersebut selalu diikuti dengan momen yang memang punya bobot emosional atau historis. Biasanya Rhoma memilih untuk menyimpan detail sampai hari H, bukan karena ingin menipu ekspektasi, tapi untuk menjaga fokus acara. Ini adalah gaya komunikasi yang konsisten, bukan strategi dadakan. Ini fakta penting karena menunjukkan bahwa kejutan yang dimaksud bukan sekadar tambahan kecil, melainkan bagian dari desain besar konser itu sendiri. Dan dari sini, publik mulai mencoba membaca arah kejutan tersebut. Kejutan disebut-sebut akan memicu reaksi besar publik. Rumor terakhir yang berkembang menyebutkan bahwa kejutan ini akan menjadi perbincangan panjang setelah konser usai. Beberapa bahkan menyebut akan ada momen yang memicu pro dan kontra, bukan karena kontroversi tapi karena maknanya. Namun sekali lagi, semua narasi ini lahir dari ekspektasi, bukan konfirmasi. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa kejutan tersebut akan menggemparkan atau mengubah peta musik.
Di titik ini, publik dihadapkan pada pilihan, menunggu dengan rasa penasaran atau membiarkan rumor berkembang tanpa pegangan. Dan disinilah peran sikap netral menjadi penting. Jika semua fakta dan rumor kita tarik ke satu garis, maka terlihat jelas satu hal. Rhoma Irama memang merencanakan kejutan, itu fakta yang tidak terbantahkan. Namun, bentuk, isi, dan dampaknya masih sepenuhnya berada di ruang abu-abu. Rumor yang berkembang menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap sosok Rhoma Irama. Setiap pernyataannya dibaca berlapis, ditafsirkan luas, dan seringkali dibawa lebih jauh dari maksud awalnya. Sampai konser itu benar-benar berlangsung, satu-satunya sikap paling adil adalah menunggu tanpa menghakimi dan membiarkan fakta berbicara pada waktunya. Menurut kamu, kejutan seperti apa yang paling masuk akal untuk konser 8 dekade Rhoma Irama di Cirebon nanti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena diskusi justru menarik sebelum panggung benar-benar dibuka. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan fakta dan rumor dunia dangdut secara tenang dan berimbang, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.